warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini Pak Wahyu? Alhamdulillah baik. Mas Ini itu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Pak Wahyu untuk hari ini kemungkinan akan melakukan kegiatan coaching ya. Oh, Terus bagaimana? Apakah Pak Wahyu sudah mempersiapkan segala sesuatunya? Alhamdulillah kita akan siap untuk coaching. Nah ini Pak Wahyu, berkaitan dengan tugas saya sebagai observer, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan pada Pak Wahyu. Yang pertama mengenai praktek coaching yang akan Pak Wahyu laksanakan, itu kira-kira nanti perasaan Pak Wahyu itu gimana ini? Kalau perasaannya Pak ya berubah. agak ini apa ya, kurang pede. Kenapa Pak Wahyu kok kurang pede? Pertama ini mungkin kegiatan itu pertama saya terus yang kedua itu gimana ya, saya sebagai orang yang mencarikan solusi dalam masalah teman saya, mungkin seperti itu. Apa kurang terbiasa atau ya, artinya untuk melakukan ini yang pertama gitu ya tadi ya. Nah, berarti perlu pembiasaan yang lebih lagi kah atau bagaimana itu? Mungkin untuk kedepannya ya, saya selama saya menjadi guru, permasalahannya itu ya di sekitar siswa saja. Cuma saya hanya sebagai pengamat. Biasanya misalkan permasalahan itu kan kepala sekolah. Ya, mudah-mudahan nanti melaksanakan coaching yang dilakukan oleh Pak Wahyu ini berjalan dengan lancar. Baik, untuk selanjutnya dalam proses coaching mungkin ada 3 kompetensi yang harus dilakukan yaitu present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, dari 3 komponen itu yang Pak Wahyu masih kurang yakin kira-kira di bagian mana kira-kira Sepertinya di poin ketiga. di poin ketiga. Yang pertama sama kedua itu sebenarnya. Di poin ketiga pertanyaan yang kurang berbobot tadi ya. Itu sebabnya kenapa sebabnya kira-kira? Mungkin dari segi bahasa ya, kurang baku atau agak campur-campur dengan bahasa daerah mungkin. Madura gitu ya. Ya, dan nah kalau misalkan kalau misalkan diukur ini, diukur dengan angka itu, kira-kira untuk persoalan yang ketiga tadi, itu kalau diukur angka antara 1 sampai 10 itu kira-kira pada nomor berapa untuk menumbuhkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tadi? mungkin menurut saya 5. Baik. Jadi karena menggali pertanyaan itu menurut Pak Wahyu di angka 5 itu ya. Berarti apakah perlu mencari literasi atau mengembangkan kembali untuk menemukan pertanyaan berbobot atau gimana Pak Wahyu? Mungkin saya harus sering-sering membaca terkait konseling.
atau sosiologi yang lain. Di situ. Nah, yang berikutnya Pak Wahyu, apa yang Pak Wahyu inginkan dari pelaksanaan coaching nanti, atau apa namanya yang diinginkan oleh Pak Wahyu dari coaching kali ini? Satu, saya bisa lebih percaya diri Pak untuk menjadi coach. Yang kedua, jika ada permasalahan di lembaga saya bisa memberi solusi dan menyelesaikan bersama teman-teman. Baik. Semoga coaching yang kali ini dilaksanakan dapat berjalan dengan baik, dan selanjutnya saya persilahkan kepada Pak Wahyu untuk melakukan coaching, dan saya sebagai observer akan mengamati kegiatan yang akan dilakukan oleh Pak Wahyu, apakah sudah sesuai dengan alur kita, dan tentunya untuk bagian person, kemudian yang utamanya tadi adalah menggali pertanyaan-pertanyaan yang lebih dalam lagi, itu akan menjadi fokus saya dalam melakukan observer kali ini. Terima kasih Pak Sufi atas motivasi dan dukungan. Selamat siang Pak Wahyu. Siang ya. Pak Wahyu, ada waktu sebentar nggak Pak Wahyu? Oh, jangan tahu sebentar, lama dong. Ya itu Pak Wahyu, saya ingin pemimpinnya teman. Ada ya Pak Wahyu, waktu sebentar ya Pak Wahyu. Boleh. Iya. Apa sih? Itu ya. Iya ini Pak Wahyu, saya ini di kelas ada masalah yang membuat saya ini galau Pak Wahyu. Kalau boleh tahu masalahnya. Ini Pak Wahyu, di kelas saya ini ada murid yang bernama Gina ini, yang dia itu kalau belajar itu seenaknya gitu Pak Wahyu. Jadi kalau dia itu kepingin belajar, ya belajar. Jadinya kalau disuruh nulis, enak ditulis. Nah, dia itu kalau dia nggak mau, dia mau mengajarkan. Tapi kalau dia moodnya bagus, ya dia mau mengajarkan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dia ini anaknya ini dia juga seenaknya sendiri sama temannya. Jadi ketika dia itu mengganggu temannya gitu, dia merasa nggak bersalah. Ketika temannya itu melaporkan dia ke saya, itu dia merasa aku nggak mengganggu gitu. Tapi ketika dia mengganggu temannya, kemudian ada temannya yang berani dan membalasnya, dia malah nangis gitu loh Pak. Itu yang buat saya galau sekali sama anak ini. Terkait permasalahan dunia sudah mencari informasi sendiri dari kualitas sebelumnya. Iya sih Pak, sudah. Saya sudah melakukan hal-hal yang ini kok di kelas ini pada dia. Maksudnya intinya itu saya sedikit mengistimewakan si Juna ini gitu. Nah makanya kalau temannya misalnya saya beri soal 10, sedangkan Juna itu kan ya seperti yang saya bilang tadi ya Juna ini seenaknya sendiri gitu ya Pak ya. Maka saya perbolehkan dia, ya udah sampai 5 ya. Dan saya sudah melakukan itu. Setelah dunia melakukan itu, yang berdasarkan wilayah kita. Setelah saya telusuri, pertama saya itu mencari informasi ke guru sebelumnya. Jadi memang si Juna ini itu
di kelas 1 itu tingkat lakunya itu memang seperti itu. Jadi dia memang suka mengganggu temennya, usir intinya ya ke temennya. Tapi ketika temennya itu ada yang berani, kemudian temennya itu membalas dia itu akan menangis seolah-olah dia itu merasa disakiti gitu. Kemudian saya juga mencari informasi tentang dia, bagaimana sih posisinya dia itu di keluarganya. Nah, ternyata Juna ini merupakan anak tunggal yang memang sangat dimanja oleh orang tuanya. Kemudian apapun yang diinginkan oleh Juna ini pasti dituruti oleh orang tuanya, terutama mamanya itu yang sangat memanjakannya itu. Itu kalau dari cerita keluarga, anak tunggal sering yang bersama masih. Iya gitu. Jadi intinya itu Juna ini berlaku seenaknya gitu Pak pada pelajaran gitu. Yang tunggal itu Iya. sama-sama. Kira-kira situasi ideal apa yang dunia Saya itu sebenarnya itu ingin sekali merubah Juna itu menjadi anak satu, mungkin anak yang lebih mandiri lagi, dia tidak bergantung pada orang lain. Nah, dua, saya ingin menjadi Juna itu anak yang ini bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Jadi dia nggak sedikit-sedikit mama, sedikit-sedikit ayah, gitu tidak. Jadi saya itu ingin merubah Juna itu menjadi anak, pokoknya anak yang lebih baik dari yang sekarang. nanti dari ini bagus. Kira-kira hal penting apa lagi yang akan ibu lakukan terhadap Mungkin ini kali ya Pak ya, saya akan memberi Juna itu pelajaran atau sesuatu materi yang saya beri sesuatu yang dia sukai. Kebetulan dia ini menurut saya itu sangat menyukai sekali dengan gambar. Jadi jika saya memberi materi kepada dia atau kepada anak lain, tapi saya sisihkan dengan gambar-gambar, mungkin dia akan lebih menarik lagi. wah, bagus sekali ya. Apa akan dilakukan? Kalau dilakukan mungkin saya akan melakukan secepat mungkin ya Pak ya. Secepat mungkin ya, mungkin besok lah saya akan melakukan itu. Apa ya? Karena kalau saya tunda-tunda, ini nanti dia akan tetap dengan posisi nyamannya seperti Juna yang sekarang, daripada dia menjadi Juna yang lebih baik lagi begitu. Lalu, mari kita lihatkan yang kedua dan memberinya pelajaran yang sebenarnya sehingga bisa lebih baik. Iya sih Pak, saya itu juga ini ya, kalau untuk melibatkan orang tua itu terkadang saya ini juga maju mundur. Kenapa? Karena satu, orang tuanya Juna ini sangat sulit sekali untuk dipanggil. Banyak sekali alasannya, apalagi mamanya banyak sekali. Tapi saya akan mencoba untuk melibatkan mamanya, karena bagaimanapun cerita. Jadi saya mencari tahu tentang Juna itu. Saya pernah tanya ke Juna, Juna ini ya apa dekatnya sama papa atau sama mama? Aku lebih dekat sama mama aku gitu. Tapi setiap dia ini nilainya jelek, punya kurang ya Pak ya, dia itu selalu berlindung pada ayahnya. Tetapi kalau saya tanya pada Juna dan jawabannya memang lebih suka, maksudnya lebih enjoy dengan mamanya, mungkin saya akan memanggil
bilang ke saya kalau di grup itu ada dua nomor, nomor mamanya dan nomor papanya, karena tidak setiap saat namanya itu bisa dihubungi. Begitu Pak. Ketika dunia sudah melakukan begitu dan ternyata jumlah yang sekitar, maka apa lagi yang akan dilakukan? Mungkin saya akan ini ya Pak ya, karena dunia ini juga ada yang pendiam gitu ya, suka menyendiri. Jadi ketika dia istirahat, saya bilang itu dunia ini suka menyendiri, dengan membawa makanannya sendiri. Saya lebih melakukan pendekatan lagi, atau mungkin Juna itu ini saya pernah satu hari itu saya merasa dengan kesabaran seorang guru ini tidak ada batasnya. Jadi Juna, ayo duduk di sini sebelahnya guru. Nah, pada saat pulang itu saya tanya, Juna, tadi kan duduk di sebelahnya guru, apa yang dirasakan? Dia mengatakan, aku lebih suka duduk di sebelahnya guru. Jadi mungkin saya itu akan ini ya, kalau memang sudah melakukan hal tersebut lagi atau terjadi hal tersebut lagi, mungkin ya itu Pak, saya akan membuat Juna duduk di sebelah saya gitu. Jadi dunia kalau dunia tadi bilang tidak suka dengan diri itu tidak tahu dalam sosialnya. Bagaimana kita untuk menghilangkan sifatnya dia yang selalu begini? Nah, itu Pak. Ya, saya akan lebih membuat Juna ini ya. Saya akan membuat Juna itu lebih bersosialisasi lagi. Daripada sekarang itu kan menjadi terus itu juga tidak baik. Nanti mungkin saya akan membentuk kelompok kecil sehingga Juna itu banyak terlibat dalam kegiatan kelompok. Sehingga bagaimana hasilnya? Iya Bapak, terima kasih waktunya Pak Wahyu. Ya, selamat siang. Siang Bu. Ya, kita beri aplaus untuk kegiatan praktek coaching hari ini. Pak Wahyu dan Bu Mia tadi sudah melakukan praktek coaching dengan baik. Terlihat alur ceritanya pada percakapan yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab ini sudah muncul, sudah terlihat sangat bagus. Kemudian ada yang ingin saya sampaikan dari praktek coaching yang dilakukan tadi, di mana Pak Wahyu selaku coach dan Bu Mia selaku coaching. Menurut Pak Wahyu, apakah indikator keberhasilan dari proses coaching tadi? Indikator hasilnya menurut saya ketika dilaksanakan begitu kemungkinan banyak hasilnya. Baik, jadi untuk rencana aksi dan solusi nanti akan Pak Wahyu atau Mia lakukan dalam pembelajaran selanjutnya ini. Kemudian tadi Pak Wahyu sampaikan bahwa ingin mengembangkan kompetensi
pertanyaan mendalam. Nah, di sini saya mengamati bahwasanya Pak Wahyu tadi sudah dapat melakukan dengan baik karena sudah menggali pertanyaan-pertanyaan, akhirnya pertanyaan-pertanyaan yang dalam untuk dunia, akhirnya kemudian kegelisahan dari dunia itu sudah dapat mendapatkan solusi, menemukan solusi dunia dari hasil pertanyaan-pertanyaan yang dalam dari Pak Wahyu. Nah, kemudian dan dapat memotivasi juga, dapat memotivasi coach dalam melakukan rencana aksi yang telah disusun dengan lebih maksimal akhirnya. Betul seperti itu tadi yang sudah dilakukan tahun ini. Nah, yang selanjutnya saya ucapkan terima kasih Pak Wahyu selaku coach dan Bu Mia selaku coaching atas praktek coaching pada hari ini dan memberikan pembelajaran pada kita semuanya bahwa menjadi coach itu memang harus memperhatikan kompetensi-kompetensi yang disarankan, yaitu present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, jadi tidak menyela coach yang sedang bercerita, jangan ditabrak intinya seperti itu, jangan ditabrak supaya coach ini menemukan solusinya berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh coach atau kawan dan mengajukan pertanyaan yang bobot. Selain itu, praktek coaching juga harus memperhatikan alur kita. Yang pertama, tujuan dari coaching ini apa, kemudian identifikasi persoalan, identifikasi kesempatan yang dimiliki oleh coaching ini bagaimana, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga dengan kemudian akan tercipta solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Akhir kata, mari kita tutup observasi pada kali ini dengan ucapan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wahyu atas observasi yang telah kembali. Sukses selalu. Terima kasih. Selalu.